Jantung itu mengatur darah. Yang pertama adalah ketika makanan dan minuman yang kita konsumsi kemudian diolah oleh limpa dan lambung, dibentuk menjadi ci makanan. Saripatinya, saripati dari makanan itu menjadi ci atau energi makanan. Kemudian oleh limpa dari bagian perut, oleh limpa dibawa ke atas. Di atas sampai kepada paru-paru. Nah, di paru-paru ditambahi unsur udara yang dihirup, tambahi oleh oksigen. Kemudian baru dikirim setelah ada pencampuran antara unsur udara atau oksigen dengan saripati makanan bercampur, kemudian dikirim ke jantung. Nah, di jantung diubah warnanya menjadi merah, merah darah. Diubah warnanya menjadi merah darah yang terjadi di jantung. Itu adalah eh, fungsi mengatur darah oleh jantung yang pertama. Kemudian yang kedua, jantung itu bertanggung jawab untuk peredaran darah. Artinya peredaran darah, pembuluh darah itu juga ditanggung jawabi atau diatur oleh darah. Nanti kalau ada sumbatan atau masalah di peredaran darah itu bisa mempengaruhi jantung. Dan sebaliknya, kalau ada masalah di jantung, darah. Yang kedua, fungsi jantung dalam mengendalikan pembuluh darah. Seperti tadi, bahwa darah yang dipompa oleh jantung itu lewatnya adalah, atau jalurnya adalah pembuluh darah. Maka nanti kalau eh, pembuluh darahnya baik, berarti menandakan jantung juga baik dan sebaliknya. Kalau pembuluh darahnya bermasalah, itu juga bisa menandakan bahwa jantungnya juga bermasalah. Dan pembuluh darah itu bergantung pada Qi atau energi jantung dan bergantung juga pada darah. Darah itu yang mengalir dan Qi atau energi itu yang mendorong, mendorong darah supaya bisa mengalir. Kalau jantungnya dalam kondisi sehat, kondisi yang baik, maka pembuluh darahnya juga akan baik. Kalau dalam diagnosa nadinya, nadinya akan teratur, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, atau terlalu kuat atau terlalu lemah, tapi dalam keadaan yang normal, yang sehat, yang seimbang. Kemudian hadir atau terlihat di dalam corak kulit. Karena jantung itu menyalurkan darah ke seluruh tubuh, termasuk juga ke kulit. Kalau yang bisa dilihat dari luar itu ke kulit. Nanti kalau jantungnya baik, sehat, maka kulitnya juga akan nampak sehat. Terutama di wajah juga akan tampak orangnya sehat, lebih bersinar, bersinar, cemerlang, dan tidak pucat dan tidak gelap. Kalau sedang dalam keadaan darahnya kurang, kurang darah, anemia contohnya, nanti corak kulitnya juga akan pucat keputih-putihan. Kemudian kalau jantungnya sedang panas, jantung panas bisa timbul hipertensi dan lain sebagainya. Itu pada warna kulit, terutama kulit wajah, itu juga bisa kemerahan. Kemudian kalau ada darah macet, darah yang macet, bahasanya stagnasi darah atau darah stagnan, darah yang macet, itu akan timbul corak kulit yang ungu atau kebiru-biruan. Misalnya pada
saat terkena pukulan, maka akan timbul memar yang warnanya ungu atau kebiru-biruan. Atau misalnya ketika ada masalah yang lain yang menimbulkan darah macet, itu di bagian-bagian tubuh itu juga akan timbul eh, memar kebiru-biruan atau keungu-unguan. Misalnya ada orang yang eh, tiba-tiba sehabis bangun tidur tidak terkena benturan, tidak ada cedera, tapi tiba-tiba di paha atau di betis dan anggota tubuh yang lain atau mungkin di lengan tiba-tiba memar seperti gosong, tapi ke ungu-unguan atau ke biru-biruan. Itu menandakan adanya darah yang macet, darah yang tidak lancar di area tersebut. Nah, kemudian jantung itu menampung pikiran atau disebut juga sen, pikiran, emosi, kemudian kesadaran itu ada di jantung. Selain juga ada sudut pandang lain yang memandang di otak. Jadi TCM ada yang eh, menganggap hanya jantung yang mempengaruhi pikiran. Ada juga yang menganggap bahwa bekerja sama antara jantung dengan otak. Itu yang mempengaruhi pikiran, kemudian mental, emosi, dan kesadaran. Kalau jantungnya sedang baik, jantungnya sehat, maka emosinya juga akan sehat. Keadaan psikisnya tidak stres, kemudian tidak was-was. Kemudian ingatan, termasuk juga ingatan, juga akan baik. Kemudian konsentrasi juga akan baik. Tidurnya juga akan baik. Tidurnya normal. Kalau jantungnya sedang bermasalah, baik terlalu lemah atau terlalu kuat, itu nanti akan menimbulkan masalah di pikiran, kemudian masalah di kesadaran, di emosi, ingatan, dan pada tidurnya. Orangnya jadi was-was, jadi gampang deg-degan, jadi kagetan. Kemudian jadi mudah pingsan karena kesadarannya lemah. Ingatannya juga akan melemah, ingatannya terganggu. Kemudian tidurnya juga akan terganggu, akan insomnia, sulit untuk tidur. Kalau tidur nanti di tengah malam akan terbangun, diganggu oleh mimpi yang buruk. Makanya kalau pada TCM ketika mengobati masalah berkaitan dengan psikis, berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan pikiran dan emosi, itu akan selain titik di kepala juga akan mengambil titik yang berkaitan dengan organ jantung. Mengambil PC6 misalnya itu untuk menenangkan emosi, menenangkan eh, tidur supaya tidurnya lebih nyenyak. Kemudian menenangkan pikiran supaya tingkat stresnya menjadi turun. Kemudian terbuka ke lidah, artinya terlihat kondisi jantung itu bisa dilihat pada lidah. Karena lidah dianggap sebagai cabang dari jantung, bisa menggambarkan kondisi dari jantung, terutama pada bagian ujung dari lidah. Di ujung lidah itu bisa menandakan kondisi jantung. Kalau ujung lidahnya sedang pucat, itu ada kemungkinan jantungnya lemah ataupun jantungnya sedang kekurangan darah. Kalau sedang berwarna merah, ujung lidahnya berwarna merah, itu bisa menggambarkan bahwa ada panas di jantung, baik karena segi emosi, kemudian pola hidup, pola makan yang membuat jantung menjadi panas, terutama dari segi pikiran. Dari segi pikiran, kalau di TCM yang berkaitan dengan jantung itu adalah kegembiraan, kemudian bisa juga efek dari kemarahan dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi jantung secara umum. Terkejut dan lain sebagainya. Emosi-emosi itu bisa mempengaruhi organ jantung. Nanti akan tampak di ujung lidah. Kemudian kalau ujung lidah juga bengkak,
itu juga bisa menandakan permasalahan di jantung, terutama lemahnya organ jantung itu pada ujung lidah. Kemudian jantung mengendalikan keringat karena tadi jantung berkaitan dengan darah. Kemudian darah dan cairan tubuh atau zalir itu saling mengisi, saling berganti, saling menyeimbangkan dan saling menyatu. Jadi selain jantung makanya jantungnya pada orang yang jantungnya sedang dalam kondisi lemah, kalau di TCM, Qi atau yang jantung lemah itu orangnya akan mudah berkeringat atau yang namanya keringat spontan. Keringat yang tidak beraktivitas secara berat, tapi berkeringat. Baik itu di tangan ataupun di kaki atau di punggung. Itu keringat spontan seperti itu bisa menandakan bahwa penderita itu mengalami kelemahan dari organ jantung. Baik itu kelemahan yang bawaan, artinya adalah keturunan, diwarisi dari orang tua, maupun yang setelah dewasa terjadi, baru terdapat gejala-gejala munculnya keringat tersebut. Itu disebabkan karena organ jantung yang seharusnya mengendalikan keringat, dia gagal mengendalikan keringat karena energinya atau chi-nya itu dalam kondisi yang lemah. Nah, kemudian jantung mengendalikan ucapan atau bicara. Maksudnya adalah mempengaruhi kemampuan dalam berbicara. Kalau orang yang sedang sakit jantung itu bisa omongannya jadi meracau, jadi ngelantur. Kemudian bisa juga justru jadi banyak bicara. Atau malah justru jadi pelo, jadi sulit untuk bicara. Nah, itu selain karena jantung mengendalikan ucapan atau bicara, itu juga karena jantung mempengaruhi lidah. Seperti yang tadi kita pelajari, jantung mempengaruhi lidah. Orangnya bisa jadi pelo kalau pelo atau cedal. Jadi omongannya tidak jelas atau bisa gagap. Itu karena lidahnya yang terpengaruh oleh penyakit yang ada di organ jantung. Yang kedua adalah fungsi organ liver atau organ hati, yaitu menyimpan darah, kemudian menjamin kelancaran aliran energi atau aliran qi di dalam tubuh, kemudian mengendalikan urat daging terbuka atau terlihat di mata. Yang pertama, liver menyimpan darah dengan dua cara. Artinya ada dua cara. Yang pertama adalah mengatur volume darah menurut kegiatan fisik. Jadi ketika kita berkegiatan, kita bergerak, beraktivitas, itu darah yang disimpan oleh organ liver, dia akan dikirim ke otot yang kita gunakan. Kalau kita sedang menggunakan tangan, maka darahnya akan dikirim ke tangan untuk menutrisi bagian tangan. Kalau kita sedang menggunakan kaki, ya kan darah itu akan dikirim ke kaki untuk menutrisi ketika sedang berkegiatan. Ketika sedang tidak berkegiatan, ketika sedang beristirahat, sedang tiduran, terutama sedang tiduran berbaring, itu darah akan kembali lagi, ditarik dari otot-otot itu yang ada di tangan, di kaki, dan bagian tubuh yang lain ditarik, disimpan lagi di liver, kemudian akan diregenerasi, akan diperbaiki atau diisi kembali oleh liver. Itu ketika kita sedang beristirahat, kemudian ketika sedang tidur. Maka pada jam organ liver
dari jam 11 ke atas, 11 malam ke atas dianjurkan untuk sudah tidur. Supaya organ liver itu bisa memperbaiki eh, darah, kualitas darah, kemudian bisa menyaring racun-racun yang ada di darah, supaya bisa kembali menjadi darah yang berkualitas. Yang kedua, mengatur haid. Jadi siklus haid, keteraturannya itu diatur oleh liver, supaya datangnya tiap bulannya itu teratur. Kemudian supaya volumenya atau jumlahnya itu juga teratur supaya normal, tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Kemudian datangnya juga tidak terlalu cepat atau juga tidak terlalu lambat. Itu yang mengatur adalah organ liver. Kemudian liver menjamin kelancaran aliran qi ke semua organ dan ke segala tubuh, ke segala tubuh. Jadi aliran energi dari organ liver dia itu mengalir ke seluruh tubuh dan harus mengalir secara lancar. Dan juga si liver itu akan melancarkan aliran energi di seluruh organ-organ yang ada di tubuh, supaya tidak terjadi kemacetan qi atau energi maupun tidak terjadi kemacetan darah. Kemudian mengendalikan urat daging, otot atau tendon, yang mana si daging atau otot maupun tendon, urat itu akan dinutrisi oleh darah yang ada di dari liver. Otot-ototnya akan dibasahi, kemudian akan dinutrisi, akan diberi makanan oleh liver, oleh darah yang ada pada liver. Kemudian hadir di dalam kuku. Nah, kuku juga akan dipengaruhi oleh liver. Kalau kukunya baik, berarti livernya juga sehat. Kalau orang yang eh, darah pada livernya kurang, maka kukunya juga akan mudah rapuh, akan kering, akan retak-retak. Kemudian terbuka ke mata, karena mata itu dinutrisi dan dibasahi oleh darah dari liver, supaya dia tidak kering. Kemudian supaya penglihatannya normal, penglihatannya baik. Kalau darah livernya kurang, maka akan penglihatannya akan kabur, akan pandangannya akan berkunang-kunang. Kemudian mata juga akan kering. Itu contohnya pada orang yang anemia. Kemudian kalau livernya sedang dalam keadaan panas, contohnya karena makanan-makanan yang bersifat panas, termasuk juga rokok, tembakau. Itu sifatnya kalau dalam TCM panas, panas beracun. Nah, itu akan menimbulkan mata itu kemerah-merahan, berwarna kemerah-merahan. Atau akan sakit, sakitnya sakit yang terasa panas. Kemudian fungsi dari organ paru-paru. Paru-paru disebut menteri. Kalau tadi jantung itu raja, kalau paru-paru itu disebut menteri yang membantu raja mengendalikan penghirupan maupun pengeluaran udara. Paru-paru itu mengatur energi dan juga pernapasan tugasnya. Kemudian mengendalikan saluran saluran dan pembuluh darah. Saluran ini adalah saluran atau meridian, kemudian saluran air. Kemudian mengendalikan penyebaran dan penurunan. Kemudian mengatur saluran air dan mengendalikan rambut, kulit dan rambut. Kemudian akan terbuka atau terlihat di hidung. Yang pertama mengatur qi dan pernapasan. Itu fungsi utama dari organ paru-paru. Karena dari paru-paru itu udara dari luar dihirup dan nanti juga akan dikeluarkan. Menghirup qi murni atau oksigen. Kalau istilah TCM-nya adalah qi murni. Kemudian yang dihembuskan, yang dibuang karbon dioksidannya itu adalah
qi kotor, disebut qi kotor. Terus menerus terjadi pertukaran di organ paru-paru. Itu adalah fungsi yang paling penting, paling utama dari paru-paru. Kemudian mengendalikan saluran dan pembuluh darah. Karena paru-paru mengatur qi, mengatur energi. Nah, meridian atau saluran itu kan tempat mengalirnya qi. Maka paru-paru juga mengatur qi yang mengalir di meridian. Termasuk juga mengatur pembuluh darah. Yang mana cara mengaturnya itu dengan qi atau energi dari paru-paru itu membantu organ jantung supaya bisa mendorong dan memompa darah di pembuluh darah. Nah, makanya pada TCM, kemudian pada praktisi kesehatan Cina maupun bela diri Cina itu organ paru-paru sangat diutamakan. Caranya adalah dengan melakukan latihan pernapasan, latihan olah napas. Misalnya Tai Chi atau Qigong. Itu adalah fungsinya adalah untuk eh, menyalurkan energi yang diolah dari olah pernapasan itu ke seluruh tubuh, melancarkan meridian-meridian, melancarkan jalur-jalur energi yang ada di tubuh. Termasuk juga nanti akan yang namanya qi atau energi itu bisa menghangati tubuh. Maka kalau paru-parunya sedang dalam keadaan lemah, berarti qi-nya juga dalam keadaan lemah, tidak bisa menghangati tubuh. Jadi tangannya nanti akan sering dingin, kaki juga bisa sering dingin. Itu karena paru-parunya dalam kondisi lemah. Mungkin karena orangnya jarang bergerak sehingga qi-nya tidak bergerak, napasnya tidak terolah. Kemudian mengendalikan penyebaran dan penurunan. Yang pertama adalah penyebaran. Yang disebarkan adalah qi. Qi yang disebut qi pertahanan. Qi pertahanan itu adalah qi yang berkaitan dengan imun tubuh atau daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang melindungi tubuh dari serangan faktor penyebab penyakit. Kemudian juga menyebarkan cairan atau zarir ke seluruh tubuh di ruang antara kulit dan otot. Makanya kalau paru-paru itu berkaitan dengan kulit, itu kalau di dalam persesuaian 5 unsur. Nanti kalau paru-parunya lemah, maka ci pertahanan imun tubuh itu juga akan lemah, maka akan mudah sakit, mudah diserang oleh penyebab penyakit dari luar. Misalnya ketika terpapar dingin atau angin sedikit itu sudah menimbulkan gejala serangan angin, gejala masuk angin. Hidungnya akan berair, matanya berair. Kemudian matanya gatal, tenggorokannya sakit. Kemudian tengkuknya akan kaku dan kemudian akan demam ketika terserang oleh dingin maupun oleh angin yang disebabkan oleh paru-parunya lemah. Termasuk juga alergi. Alergi yang berkaitan dengan suhu dingin. Itu ketika paru-paru ya terjadi paru-paru lemah. Kemudian fungsi penurunan. Fungsi penurunan maksudnya adalah paru-paru itu kan organ yang paling atas dibandingkan organ yang lainnya. Nanti arah energinya dia akan turun supaya seimbang. Yang di atas akan turun, nanti yang di bawah, di organ-organ di bawah nanti akan naik. Jadi yang diturunkan oleh paru-paru itu adalah qi atau energi dan juga cairan, cairan tubuh. Nanti dialirkan ke ginjal dan juga ke kandung kemih. Kemudian mengatur saluran air. Yang mana maksudnya adalah saluran-saluran air yang ada di tubuh itu diatur oleh paru-paru. Maka
paru-paru mengirim cairan-cairan tubuh untuk melembabkan kulit. Jadi kalau rusak fungsi dalam mengatur saluran air itu bisa menimbulkan kulit yang kering. Kulitnya jadi kering, orang yang bermasalah di paru-parunya, kemudian timbul kulit yang kering, kemudian masalah-masalah kulit yang lainnya. Bisa itu di wajah, bisa juga di bagian punggung. Itu karena paru-parunya lemah. Nah, mengendalikan kulit dan juga rambut. Karena tadi bahwa paru-paru itu berkaitan dengan kulit. Dan kalau rambut, karena rambut itu tumbuh di atas kulit dan akarnya di bawah kulit. Masih berkaitan dengan kulit. Nanti kalau paru-parunya lemah, kulitnya akan kasar, akan kering. Dan rambutnya juga akan kurus, akan kering. Dan juga bisa beruban yang Beruban. dini. Itu Beruban. pada orang yang menderita penyakit pada paru-parunya. Kemudian terbuka atau terlihat ke hidung. Nah, kalau ada masalah di paru-paru, biasanya bisa terpancar ke hidung. Karena hidung itulah jalur masuknya udara menuju ke paru-paru bersin. Kemudian jadi tidak peka terhadap bau. Seperti ketika dulu pas ada COVID-19. Indera penciuman jadi melemah karena serangan penyakit dari luar ke paru-paru. Hidungnya tersumbat, ada bersin-bersin. Kemudian termasuk kalau paru-parunya panas, itu bisa menimbulkan perdarahan dari hidung atau mimisan. Selain dari paru-paru, ginjal juga ikut mempengaruhi pada indera penciuman pada hidung. Itu selain paru-paru. Kemudian paru-paru mengatur suara, ya karena mengatur pernapasan. Pernapasan berkaitan juga dengan suara. Kekuatan dari suara, nada dari suara, kemudian kejelasan dari suara. Itu juga bisa bergantung pada organ paru-paru. Maka pada orang yang paru-parunya lemah, suaranya juga akan lemah. Atau suaranya akan bernada rendah. Kemudian napasnya juga akan dangkal. Bisa juga akan ngos-ngosan. Bisa juga berbunyi nyaring. Kemudian kalau paru-parunya berdahak, ada dahak di dalam paru-paru, suaranya seperti diredam. Seperti ada air di paru-paru, jadi suaranya teredam. Kemudian pada organ limpa, mengatur pengubahan dan pengangkutan sari-sari makanan. Kemudian mengendalikan darah, mengendalikan otot dan 4 anggota badan. Nah, kalau di TCM, anggota badan itu adalah maksudnya adalah tangan dan kaki. 4 anggota badan berarti 2 tangan dan 2 kaki. Kemudian terbuka ke mulut dan hadir di bibir. Kemudian mengendalikan qi yang naik. Yang pertama mengatur pengubahan dan pengangkutan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang masuk ke tubuh itu akan diolah oleh limpa supaya diperhalus, supaya menjadi lebih halus. Diambil saripatinya menjadi qi makanan, energi makanan. Nah, itulah yang menjadi bahan dari produksi qi atau energi dan produksi darah. Kemudian nanti akan diangkut ke organ-organ tubuh, ke bagian-bagian tubuh. Yang kedua adalah mengendalikan darah. Dengan arti limpa itu memegang darah supaya tetap di pembuluh darah, supaya tidak keluar dari pembuluh darah. Nanti kalau limpanya lemah, maka darah bisa keluar dari pembuluh darah, timbul perdarahan. Nanti misalnya mimisan dari hidung, kemudian muntah darah, kemudian eh, tinjanya berdarah, bisa juga urinnya atau buang air kecilnya berdarah. Kemudian ada perdarahan di lambung, perdarahan di rahim,
Kemudian menstruasinya akan banyak darah yang keluar. Itu karena limpanya lemah. Jadi limpa gagal menjaga darah supaya tetap di pembuluh darah sehingga darahnya jadi keluar. Kemudian mengendalikan otot dan 4 anggota badan. Karena eh, saripati dari makanan dan minuman itu kan diangkut ke seluruh tubuh oleh limpa supaya bisa melembabkan tubuh, menutrisi tubuh biar otot-ototnya jadi kuat, jadi tidak lemah. Kemudian supaya lembab, tidak kering. Nah, kalau yang limpanya lemah, maka ototnya juga akan lemah. Nanti akan terasa lemes, akan terasa letih, terasa lemah pada otot-ototnya. Angkat-angkat barang sudah jadi tidak kuat. Ini contohnya pada orang yang kalau limpa itu berkaitan dengan diabetes dan juga berkaitan dengan organ pasangannya. Organ pasangan limpa adalah lambung. Berkaitan dengan orang yang sakit lambung itu ototnya jadi melemah, jadi kurus, gagal disuburkan oleh limpa dan lambung. Kemudian terbuka ke mulut dan hadir di dalam bibir. Karena makanan dan minuman itu akan dikunyah dulu, dipersiapkan di perut, baru kemudian masuk ke lambung. Kemudian diproses juga oleh limpa. Itu adalah hubungan antara limpa lambung dengan mulut. Kalau sehat, maka perasaannya akan baik. Merasakan rasa makanan itu akan baik. Bibirnya juga akan lembab, tidak kering. Kemudian warna bibirnya akan merah muda. Kalau limpanya sedang bermasalah, maka makan juga akan hambar, rasanya hambar. Lidahnya tidak bisa merasakan rasa makanan seperti pada orang yang sakit. Kemudian bibirnya akan pucat dan kering. Kemudian mengendalikan penaikan qi atau mengendalikan qi yang naik. Karena limpa itu punya daya angkat. Maksudnya adalah menjaga supaya organ-organ itu tetap berada di tempatnya yang sesuai dengan fitrahnya. Artinya kalau paru-paru ya di atas tubuh, kemudian di bawahnya ada jantung, ada lambung, di bawahnya ada usus dan lain sebagainya. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kalau limpanya lemah, maka organ-organ itu bisa melorot, bisa turun, bisa mengakibatkan perut atau isi perut. Contohnya adalah turun berok, itu ototnya perut jadi lemah, kemudian organnya bisa menonjol, jadi menonjol ke luar pada usus, kemudian bisa juga kandung kemih, anusnya, anusnya jadi keluar, kemudian turun rahim dan sebagainya. Organ-organnya jadi turun. Itu karena fungsi limpa yang tugasnya menjaga posisi organ supaya tetap di posisinya yang tepat itu lemah, jadi gagal dalam menjaga posisi organ, jadi melorot, jadi turun. Kemudian fungsi dari organ ginjal yaitu menyimpan esensi atau qing, kemudian mengatur kelahiran, pertumbuhan, reproduksi dan perkembangan. Itu berkaitan dengan qing atau esensi. Kemudian menghasilkan sumsum, memenuhi otak dan mengendalikan tulang, mengatur air, mengendalikan penerimaan qi, terbuka ke telinga dan hadir dalam rambut, kemudian mengendalikan 2 lubang bawah, lubang depan dan lubang belakang. Yang pertama menyimpan esensi atau qing. Itu adalah fungsi dari organ ginjal yang pertama. Nah, esensi yang diwariskan dari orang tua. Kemudian, karena berkaitan dengan esensi atau qing, juga akan berkaitan dengan kelahiran, mengatur kelahiran. Karena
janin yang ada di dalam kandungan itu akan disuburkan, akan dinutrisi oleh cing, baik dari makanan maupun dari warisan orang tua. Kemudian mengendalikan pertumbuhan, nanti kalau bayi sudah lahir itu akan mengendalikan pertumbuhan. Itu berkaitan di ginjalnya, di ginjal bayinya. Kemudian kematangan seksual ketika menganjak eh, usia dewasa awal. Kemudian berkaitan dengan kesuburan, berkaitan dengan kesuburan, subur atau tidaknya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, itu juga dikaitkan dengan esensi atau jing. Kemudian perkembangan atau pertumbuhan dari masa ke masa itu ditentukan oleh jing juga. Nanti kalau jing atau esensi itu kurang berkaitan dengan ginjal, itu akan terjadi kemandulan, jadi tidak subur. Kemudian akan terjadi impotensi. Kalau pada anak-anak akan lambat berkembangnya, perkembangan fisiknya maupun mental. Fisik misalnya ketika tinggi badan, kemudian eh, termasuk ketika awal berjalan, awal bicara dan lain sebagainya. Perkembangan berkaitan dengan fisik. Kalau mental dengan pikiran, kemudian konsentrasi dari si anak itu akan terganggu. Pertumbuhannya akan terlambat. Kemudian akan timbul pikun, pikun yang prematur. Baru usia belum ada 60-an, bahkan belum ada 50-an, tapi ingatannya sudah menurun. Cing itu kalau pada laki-laki itu wujud padatnya itu adalah sperma. Kalau pada wanita itu wujud dari fisik, wujud yang padatnya itu adalah sel telur. Nah, itu kan yang berkaitan dengan kesuburan. Kemudian ketika berkabung, itu akan mewarisi nanti pada si anak. Baik nanti akan mewarisi tingkat intelijensi atau kecerdasan, kemudian kondisi fisik, kesehatan, penyakit juga akan ikut terwariskan pada si anak. Itu berkaitan dengan ginjal. Kemudian cing atau esensi ginjal itu akan menghasilkan sumsum. Sumsum yang ada di tulang, di otak, di saraf tulang belakang. Itu adalah sumsum yang dihasilkan dari cing ginjal. Termasuk di otak, menyuburkan otak, dan juga mengendalikan tulang. Karena sumsum itu juga membentuk tulang. Kalau cingnya lemah, maka ingatan dan konsentrasi lemah berkaitan dengan kondisi otaknya jadi lemah. Kemudian pusing. Pusingnya itu terasa seperti terasa kosong di dalam kepala itu terasa kosong. Kemudian konsentrasi dan berpikirnya itu akan lemah, akan lemot. Penglihatannya juga akan buruk karena penglihatan juga berkaitan dengan otak. Kemudian mengatur air, ginjal mengatur air yang mengatur gerbang di tubuh, gerbang saluran air di tubuh. Itu untuk mengeluarkan air kencing, baik nanti warnanya maupun nanti jumlahnya, banyak sedikitnya. Nah, kalau eh, ginjalnya bermasalah nanti, gerbang saluran airnya juga akan bermasalah. Bisa terlalu terbuka atau bisa terlalu tertutup. Kalau terlalu terbuka nanti kencingnya jadi banyak, kemudian warnanya jernih, sering kencing, geser. Termasuk juga kalau tertutup, terlalu tertutup gerbang saluran air yang diatur oleh ginjal itu terlalu tertutup, maka akan kencingnya akan sedikit dan warnanya akan gelap, akan sulit kencing. Itu berkaitan dengan ginjal. Kemudian mengendalikan penerimaan qi dari organ paru-paru. Tadi kan paru-paru arah qi-nya adalah ke bawah. Nanti di bawah akan diterima oleh ginjal. Kemudian terbuka ke telinga. Nah, telinga itu berkaitan juga dengan ginjal karena berkaitan dengan cing.
dengan esensi ginjal. Nanti kalau ginjalnya lemah, maka pendengarannya bisa jadi terganggu. Kemudian telinganya jadi berdenging. Telinga berdenging biasanya karena orang yang selain karena serangan angin dari luar itu bisa karena ginjalnya lemah. Contohnya adalah orang yang sering mengkonsumsi obat-obat yang berefek samping ke ginjal. Obat-obat baik itu kimiawi maupun jamu yang secara berlarut-larut kemudian menimbulkan efek samping ke ginjal. Ginjalnya menjadi lemah. Nanti telinganya akan sering berdenging. Kemudian hadir di dalam rambut. Karena esensi atau cing dari ginjal itu juga turut menyuburkan rambut dan mengatur pertumbuhan dari rambut. Kalau cing atau esensi ginjal itu lemah, nanti rambutnya juga akan kurus, akan rapuh, kering, akan mudah rontok. Seperti orang-orang yang sakit parah. Orang sakit parah itu cing ginjalnya lama-kelamaan akan terkuras sehingga mudah rontok. Kemudian akan beruban. Kemudian ginjal mengendalikan dua lubang bawah, baik kanan, baik depan maupun belakang. Depan berarti saluran kencing dan saluran spermatik. Kalau belakang berarti anus. Itu ginjal mengendalikan kedua-duanya. Nah, kemudian perikardium atau selaput jantung atau kantung jantung. Yang mana lokasinya adalah di luar jantung, melekat di jantung, menjadi penutup dari jantung. Maka disebut kantung jantung atau selaput jantung. Itu nanti yang akan melindungi jantung kalau ada serangan penyakit yang akan masuk ke jantung, itu tidak bisa menyerang jantung, tapi akan menyerang bajunya atau rompinya, yaitu selaput jantung. Nanti yang akan timbul gangguan itu adalah pada selaput jantung sebagai benteng utamanya. Oke. Baik, kita lanjutkan pada organ-organ yang atau organ fu, organ yang berongga, yaitu ada usus kecil, usus besar, kemudian lambung, kemudian kantung empedu, kemudian kandung kemih, dan tri pemanas atau sanjiao, atau pembakar rangkap tiga. Nah, kita masuk pada fungsi-fungsi perut atau lambung terlebih dahulu. Yang mana termasuk yang paling penting dari semua organ yang perut dan lambung, eh, perut dan limpa, lambung dan limpa itu sebagai asal mula qi dan darah dari manusia. Karena mengolah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi masuk ke lambung kemudian diolah oleh lambung dan limpa sebagai bahan baku dari darah, bahan baku dari qi atau energi. Kemudian fungsinya adalah mengendalikan pembusukan dan pematangan makanan, mengendalikan pengangkutan sari-sari makanan, kemudian mengendalikan penurunan dari qi atau energi dan sebagai asal-usul zalir atau cairan tubuh. Yang pertama adalah mengendalikan pembusukan dan pematangan makanan. Karena makanan yang dan minuman yang masuk ke tubuh yang kita konsumsi nanti akan dibusukkan, akan dimatangkan, difermentasi di lambung. Kemudian baru diantar ke organ-organ lainnya. Untuk kalau ke usus untuk diserap kembali nanti akan dipisahkan lagi mana yang bermanfaat akan digunakan oleh tubuh yang tidak bermanfaat nanti akan dibuang, dikeluarkan. Nah, sebuah catatan yang penting itu lambung itu dianggap asal mula qi dalam TCM. Kemudian seserius apapun penyakit,
Kalau Qi perut atau Qi lambung masih kuat, maka prognosa atau perjalanan dari penyakit ke depannya itu akan proses penyembuhannya akan baik, akan masih ada kemungkinan sembuhnya masih bagus. Dan sebaliknya kalau eh, lambung dalam keadaan sangat lemah itu menandakan bahwa prognosa atau perjalanan dari penyakit itu akan semakin memburuk. Jadi penting untuk diperhatikan pada energi lambung. Kemudian mengendalikan pengangkutan sari-sari makanan. Perut atau lambung dengan limpa nanti akan mengangkut sari-sari makanan, nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh, terutama ke anggota badan, ke otot-otot di tangan maupun otot-otot di kaki. Maka kalau orang yang eh, bermasalah dengan lambung maupun dengan limpa itu akan otot-otot tangan dan kaki akan lemah, akan lemas untuk beraktivitas, jadi tidak kuat. Kemudian akan merasakan kelelahan di seluruh tubuh. Itu ada orang yang ada penyakit pada lambung maupun pada limpa. Kemudian mengendalikan penurunan Qi, mengirim makanan yang sudah diproses itu untuk turun ke usus kecil. Nanti di usus kecil akan dipisahkan dan akan diserap lagi yang bagian yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat akan dibuang melalui kandung kemih. Tapi kalau lambung dia sedang bermasalah, kemudian makanannya akan tidak bisa turun ke bawah, akan macet di perut. Nanti akan timbul perasaan penuh, akan timbul kembung di perut, kemudian akan muntah. Muntah yang akan meninggalkan rasa asam di lidah, akan sering sendawa, akan mual, muntah. Itu karena makanan yang macet di perut. Kemudian lambung adalah asal-usul dari cairan tubuh. Karena cairan tubuh itu asalnya dari makanan dan minuman yang eh, masuk dikonsumsi oleh seseorang, kemudian dibusukkan dan dimatangkan oleh lambung, maka disebut bahwa lambung sebagai asal-usul dari zalir atau cairan di tubuh. Kemudian fungsi dari usus kecil. Nah, usus kecil itu akan menerima makanan dan minuman yang sudah diolah oleh limpa maupun lambung. Nanti yang bersih akan dipisahkan, yang masih bisa dimanfaatkan akan dipisahkan supaya bisa diserap kembali. Nanti yang kotor akan dibuang. Nah, fungsi usus kecil yang pertama itu adalah mengendalikan penerimaan dan pengubahan. Nanti akan menerima makanan dan minuman dari limpa dan lambung, kemudian dipisahkan. Kemudian memisahkannya itu nanti kalau yang bersih itu akan ke limpa. Oleh limpa nanti akan digunakan untuk menyuburkan otot-otot, menyuburkan tubuh. Kalau yang kotor nanti supaya itu yang padat. Kalau yang cairannya nanti akan dari kandung kemih, akan dari usus kecil akan ke kandung kemih supaya bisa dibuang sebagai kencing atau urin. Kemudian memisahkan zalir, memisahkan cairan, memisahkan minuman, apa yang diminum, apapun yang dimakan, diminum dan dimakan, itu kan mengandung cairan, mengandung air. Nah, nanti ketika masuk di sampai pada usus kecil nanti akan dipisahkan lagi. Nanti yang bersih dipisahkan, yang kotor nanti akan dibuang. Kemudian usus besar. Kalau usus besar berarti setelah dari usus kecil nanti akan makanan dan minuman itu akan masuk ke usus besar dan akan diserap kembali. Nanti yang kotor akan dikeluarkan sebagai tinja lewat anus. Kemudian kantung empedu.
Fungsinya untuk menyimpan dan mengeluarkan cairan empedu. Kemudian akan membantu liver dalam mengendalikan urat-urat daging. Nah, cairan empedu nanti akan diperlukan pada pencernaan, membantu proses pencernaan oleh limpa dan juga oleh lambung, terutama untuk mencerna lemak. Kemudian akan membantu liver dalam mengendalikan urat-urat daging. Kemudian kandung kemih. Fungsi dari kandung kemih itu untuk menyimpan dan mengeluarkan air kencing, termasuk juga akan mengubah cairan. Nah, ketika zalir atau cairan itu ada di usus kecil, kemudian dipisahkan, akan dikirim ke kandung kemih. Nah, di kandung kemih, air itu akan diubah menjadi air kencing, baru akan dikeluarkan. Kemudian pembakar rangkap tiga atau teri pemanas atau sanjiao. Sanjiao. Ini adalah organ yang tidak terlihat, organ yang maya, tidak terlihat tapi pada TCM itu dianggap ada. Kalau di medis barat itu tidak ada, tidak ada padanannya. Kalau pembakar atas itu kan tri pemanas, tri pembakar, tiga pembakar, pembakar rangkap tiga. Berarti ada tiga pembakar, ada atas, tengah, dan bawah. Wilayah atas itu dari diafragma ke atas, di situ ada jantung, ada paru-paru, ada kantung jantung, kemudian leher dan kepala. Kalau pembakar tengah itu antara diafragma dengan pusar, di situ ada perut atau lambung, kemudian ada limpa, kemudian ada kantung, empedu. Kalau pembakar bawah dari pusar ke bawah itu ada liver, ada ginjal, ada usus kecil, usus besar, kemudian ada kandung kemih. Itu tiga wilayah yang berbeda. Kalau pembakar atas itu fungsinya untuk menerima, baik nanti menerima oksigen, menerima udara, kemudian menerima saripati makanan. Kemudian kalau pembakar tengah itu untuk mematangkan dan membusukkan makanan maupun minuman. Nanti kalau pembakar bawah itu untuk mengeluarkan kotoran, baik lewat kencing maupun lewat feses. Oke. Nah, kemudian setelah mempelajari berkaitan fungsi dari organ yin maupun organ yang, atau organ chang maupun organ fu, organ padat dan organ berungga, ada 6 organ yang istimewa. Organ yang selain dari 12 organ tadi. Dianggap istimewa karena punya fungsi seperti organ yin. Organ yin itu adalah menyimpan, tapi bentuknya itu seperti organ yang, yaitu tidak berlubang. Itu ada rahim, kemudian ada otak, ada tulang, ada sumsum, kemudian ada kantung empedu dan juga pembuluh pembuluh darah. Yang pertama adalah rahim. Rahim sebagai salah satu dari 6 organ istimewa. Rahim fungsinya untuk mengatur haid, kemudian mengatur pembuahan dan juga kehamilan. Berkaitan juga dengan ginjal, berkaitan dengan ginjal dan meridian-meridian istimewa. Kemudian yang kedua ada otak.
Otak kalau di TCM itu disebut sebagai lautan sumsum. Jadi dari cing ginjal itu menghasilkan sumsum, kemudian sumsum Gambarnya nggak itu akan kelihatan, Kak. mengisi pada otak, maka disebut sebagai lautan sumsum. Otak itu fungsinya untuk mengendalikan ingatan, kemudian konsentrasi, kemudian pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Seperti pada Mm. medis barat umumnya. Itu pada, oh nggak kelihatan ya PPT-nya. Saya keluarkan dulu coba. Tidak kelihatan. Oke, oke. Sekarang apakah sudah terlihat pada slide rahim? Sudah. Oke, oke. Rahim tadi sampai di otak. Oke. Kemudian, nah otak mengatur ingatan, konsentrasi, penglihatan, pendengaran, kemudian sentuhan, kepekaan kita terhadap sentuhan, kemudian penciuman. Seperti pada medis barat. Kemudian otak berkaitan dengan ginjal dan juga berkaitan dengan jantung. Kalau berkaitan dengan ginjal itu berkaitan dengan esensi, berkaitan dengan jing yang kemudian jadi sumsum, sumsum mengisi otak. Kalau dengan jantung hubungannya adalah dengan darah, darah yang dikirim, dipompa oleh jantung ke atas menuju ke kepala untuk menyuburkan otak. Kemudian sumsum, sumsum yang dihasilkan oleh cing tanggal karena berasal dari cing ginjal yang kemudian sumsum tulang itu akan eh, membentuk dan mengisi tulang. Nah, maka kalau dalam TCM, kalau mengobati penyakit pada tulang itu juga mengambil titik pada titik-titik yang menguatkan organ ginjal. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah sebagai selang jalur dari aliran-aliran darah berkaitan dengan ginjal dan juga berkaitan dengan jantung. Dan yang terakhir adalah kantung empedu. Karena kantung empedu itu fungsinya sangat sangat minim dan sifatnya unik karena bentuknya eh, seperti organ yang padat tapi di dalamnya menyimpan suatu cairan. Nah, cairan itu merupakan zalir atau cairan yang murni. Kalau di dalam pencernaan dia membantu fungsi pencernaan dari limpa maupun dari lambung, melancarkan pencernaan. Nah, kita masuk pada materi berkaitan dengan akupuntur praktis efisien jarum. Lihat ya. Nah, ini adalah titik-titik yang bisa langsung diterapkan, bisa langsung dipakai. Kemudian nanti tidak harus diambil keseluruhannya. Bisa diambil, tidak harus keseluruhannya. Bisa diambil 2 atau 3 titik saja.
Karena nanti ada yang 4 titik, ada yang 3 titik, ada yang sampai 5 titik, sampai 6 titik, ada yang sampai 8 titik. Tapi bisa diambil 2 atau 3 saja itu sudah cukup. Asalkan nanti awalannya adalah mengambil titik general terlebih dahulu. Nah, titik ini sebagai titik tambahan. Jadi terhitung akan menghemat jarum, menghemat penusukan. Nah, itu kan akan menguntungkan kalau pada klien atau pasien yang eh, tidak nyaman pada saat penusukan jarum, merasakan sakit pada sensitif pada rasa sakit yang ditimbulkan oleh penusukan jarum. Itu kan akan lebih lebih bagus kalau jarumnya tidak terlalu banyak supaya tidak menguras energi. Layarnya apakah sudah terlihat? Tuh kok Bu Ini sudah terlihat. Chat. Oke. Nah, titik ini nanti akan sesuai dengan area masing-masing. Jadi nanti kalau sakitnya di kepala, nanti titiknya ambil yang di kepala. Tinggal ambil 2 atau 3 titik. Kemudian ada nanti yang di tangan, ada yang di jari, ada yang di kaki. Nanti ditusuknya adalah sesuai dengan wilayah yang sakit. Ada yang di dahi. Kalau sakit di bagian dahi, bagian kepala depan, nanti juga akan ada titiknya yang bisa diambil dengan efisien, dengan hemat penjaruman. Nah, yang pertama pada wilayah dahi itu ada 4 titik, tapi bisa digunakan 2 atau 3 titik. Ada yintang, yintang itu di antara 2 alis. Kemudian ada batas tumbuhnya rambut. Kemudian ada GB 14. Kemudian ada BL 6. Jadi bisa diambil 2 atau 3 titik. Ketika ada masalah di dahi, baik nantinya itu adalah pusing atau sakit di bagian atau nyeri di bagian dahi. Kemudian kalau yang pelipis, yang wilayah pelipis, nanti bisa diambil di taiyang, kemudian bisa di GB3, GB4, dan GB6 di wilayah pelipis. Itu misalnya ketika ada nyeri di wilayah pelipis atau pusing sakit kepala yang adanya di wilayah pelipis. Itu bisa diambil di wilayah wajah maupun di pelipis, di kepala itu bisa ambil yang pendek, jarum yang pendek, jarum yang setengah cun atau seperempat cun itu sudah mencukupi dengan posisi yang miring, tidak ditusuk tegak lurus, tidak berdiri, tapi miring. Miringnya hampir ditidurkan, menjelujur. Itu pada wajah maupun pada kepala atau pada pelipis, supaya penusukannya nyaman dan tidak menimbulkan risiko. Kemudian pada pipi, mengambil titik ST2, kemudian ST3. ST2 itu urut dengan pipil, urut dengan pupil, titik hitam yang ada di mata. Ketika menghadap ke depan, nanti diluruskan, diambil di bawahnya satu cun yang ada di bawah kelopak. Kemudian ada ST3, kemudian ST6 yang
di rahang. Kemudian ada SI 18 yang ada di tulang pipi. Nah, itu ketika ada keluhan pada pipi. Contohnya adalah ketika ada Bell palsy atau penyimpangan atau miring pada pipi, pipinya melorot. Itu karena kalau pada TCM karena serangan angin luar pada orang yang biasanya wajahnya terpapar dingin. Orang yang sering motoran pada suhu saat suhu sedang dingin, misalnya dini hari, kemudian motoran, itu wajah akan terpapar dingin dan angin secara langsung, menyebabkan kekakuan atau ada yang melorot. Kemudian eh, juga bisa kalau yang namanya jerawat itu akan lebih bagus ketika dibantu herbal. Tapi kan herbal dikonsumsi dan dioles. Nah, untuk terapi akupuntur itu juga bisa dalam melancarkan energi di meridian yang ada di wajah supaya darah juga lancar. Karena jerawat kalau dalam TCM itu karena kemacetan darah yang ada di wilayah wajah. Kemudian mata untuk penyakit-penyakit mata. Nah, ini memang agak kalau pada pemula agak mendekati mata itu agak belum berani biasanya. Nah, ini biasanya kalau dalam akupuntur itu menggunakan jarum press needle. Sangat sangat pendek dan itu seperti ada perekatnya, seperti ada perban atau eh, isolasi yang merekatkan jarum tersebut. Nanti tinggal ditempel. Nah, itu pada sekitar mata supaya penusukannya aman. Karena kalau menggunakan jarum akupuntur biasa itu akan rawan ketika melakukan penusukan karena dekat dengan mata. Nah, misalnya tidak berani dalam penusukan di sekitar mata bisa dengan akupresur, dengan penekanan, dengan dipijat di wilayah-wilayah titik yang disebutkan. Ada ST1 di bawah bola mata yang tengah di bawah pupil. Itu ada tulang ST1, ada titik ST1. Kemudian ada BL1 di tulang air mata yang dalam. Kemudian ada GB1, BL2. Kemudian ada Yuyao atau titik ekstra HN4. Kemudian ada GB20. GB20 di belakang kepala, di kepala belakang. Kemudian untuk hidung, wilayah hidung, keluhan pada wilayah hidung. Contohnya adalah sinusitis. Kemudian kalau yang lebih ringan ya ingus atau pilek. Itu bisa mengambil titik di sekitar hidung. Ada LI 20. Kemudian ada IXHN8. Ada DU 25 di ujung hidung. Kemudian ada LI 19 di bawah kedua lubang hidung. Itu untuk penyembuhan keluhan-keluhan yang ada di wilayah hidung. Kemudian wilayah bibir, misalnya bibir yang sariawan atau bibir bibir yang kering, bibir yang bengkak. Itu bisa diambil titik-titik di sekitar bibir, yaitu ada DU 27. Ada DU 27 di bawah ujung hidung, tengah-tengah, di atas bibir yang atas, tengah-tengahnya. Itu kalau ada orang pingsan, itu juga menyadarkannya dengan ditekan pada titik DU 27. Dan juga di REN 24, itu juga bisa untuk menyadarkan orang yang pingsan. REN 24 di bawah bibir yang bawah, tengah-tengahnya. Kemudian ST4 itu di samping kanan kiri dari bibir. Kemudian lidah.
lidah keluhan pada lidah lidah sariawan, lidah pelo, atau lidah tertarik kalau pada orang yang stroke. Ada kekakuan pada otot lidah. Itu bisa diambil REN 23. REN 223. Kemudian ST4 di samping bibir, REN 24 di bawah bibir yang bawah. REN 23 itu dari dagu menuju ke tenggorokan. Nanti di situ ada, kalau ditekan itu akan terasa cekung di atas beberapa, sekitar 1 cun di atas jakun, 1 sampai 2 cun. Nah, itu bisa ditusuk di situ atau bisa juga dipijat kalau tidak berani menusuk di wilayah REN 23. Kemudian gigi atau gusi, keluhan pada gigi maupun pada gusi. Itu bisa pada ST4, kemudian ST5, kemudian EX, HN18 belas di samping bibir, kemudian LI4. LI4 sudah termasuk dalam titik general, titik wajib. Kemudian bisa GB12 itu eh, di belakang anting-anting dari telinga. Kemudian ada SJ17 atau TB17 di bawah atau di belakang dari anting-anting telinga. Itu titik untuk sakit gigi maupun sakit gusi. Kemudian untuk keluhan pada telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging, telinga bergemuruh, atau telinga yang sakit, terasa nyeri di dalam telinga, atau ada telinga yang membengkak, itu bisa ambil titik ini, SJ21 atau TB21, SI19, kemudian GB2 itu di depan dari wilayah telinga. Kemudian ada TB atau SJ17 sampai 19, berarti SJ atau TB 17, 18, dan 19 itu di belakang telinga. Boleh diambil yang bagian depan, boleh diambil pada bagian yang belakang. Sama-sama 3 titik. Kemudian pada rahang, keluhan yang ada di rahang. Itu ada titik ST7, bagian tulang rahang yang ada di depan telinga. Kemudian ST6 di bawahnya. Ada ST5 di bawahnya lagi. Urut dengan tulang rahang. Kemudian REN 23. Nah, kemudian pada wilayah kepala, ini ada DU20, yaitu yang biasa diambil ketika bekam umumugis di puncak kepala. Kemudian ada si sencong, atau si sencung, AN1. Itu untuk seluruh gangguan pada kepala, terutama pada kepala yang bagian atas. Sencong itu 1 cun atau 1 lebar ibu jari dari titik DU20 atau dari puncak kepala. Ke kanannya, kemudian ke kirinya, kemudian ke belakangnya, kemudian ke depannya. Jadi di sencung ada 4 titik. Biasa digunakan juga pada pengobatan pengobatan yang berkaitan dengan sakit kepala, kemudian berkaitan dengan stroke dan lain sebagainya, berkaitan dengan otak, itu biasa menggunakan si sencung. Kemudian samping kepala dengan titik GB5. Kemudian GB8 di atas eh, telinga 1,5 cun, naik di atas telinga. Kemudian GB9 nggak ke belakang dari GB8. Kemudian ada GB10 di bawah GB9. Itu semua ada di samping kepala. Nanti ditusuk yang misalnya pusing atau migrain.
atau sakit kepala yang ada di sebelah itu ditusuk di wilayah tersebut. Kemudian kepala belakang. Nah, ini kalau tidak berani untuk melakukan penusukan, bisa dengan akupresur, dengan dipijat saja, ditekan-tekan secara halus. Karena di belakang juga ada otak kecil yang dilindungi oleh tulang. Meskipun dilindungi oleh tulang, itu akan lebih berhati-hati ketika melakukan penusukan. Ketika melakukan penusukan, tidak boleh tegak lurus, tapi harus mengarah ke bawah atau ke eh, garis tengah tubuh. Akan lebih aman kalau kalau di aku presur, presur atau ditekan, dipijat, maupun bisa diguasa. Diguasa itu kerokan Cina, kerokan yang pakai tanduk sapi atau pakai tanduk kerbau itu yang halus itu bisa dikerok. Ada di Du 17, Du 18 GB, 19 dan GB 20 itu di belakang belakang kepala semua yang sejajar dengan telinga. Nanti kalau mau diguasa atau dikerok itu dari atas ke bawah. Kemudian leher depan. Leher depan itu juga banyak yang tidak berani untuk melakukan penusukan. Maka bisa juga dipijat pada leher depan secara perlahan. Ada ST9, ada ST10. Kemudian ada REN 22, kemudian ada REN 23. Itu bisa diakupresur, akupresur atau dipijat, ditekan. Kemudian leher belakang atau tengkuk, yang tengkuknya sering terjadi gangguan, baik itu sakit atau kaku. Itu bisa GB20. Kalau tidak berani ditusuk, bisa dipijat. BL10 juga bisa dipijat. Kemudian EXHN15 di samping tulang servikal atau tulang leher yang belakang. Itu kalau eh, lebih aman bisa dipijat maupun diguasa atau dikerok Cina. Kerokan Cina, guasa itu banyak yang jual. Halus, kerokannya tidak seperti menggunakan koin. Akan halus, tidak akan melukai atau mengiritasi. Pakai pelumas dulu yaitu minyak, contohnya minyak zaitun dan lain sebagainya. Kemudian baru diguasa dari arah atas ke bawah. Kemudian pada bahu. Pakai LI 15 dan SJ14 bagian sendi yang atas. Kemudian SI 9 di bagian belakang tubuh, nanti LU1 di bagian depan tubuh. Itu untuk nyeri bahu dan lain sebagainya. Kemudian pada pundak, yang pundaknya sering terasa eh, nyeri, terasa penuh, terasa berat. Itu bisa diambil di titik-titik SJ15. Kemudian GB21. Ada BL11 dan juga SI 15. Itu di pundak semua. Bisa juga di bekam itu juga bisa di wilayah tersebut. Kemudian lengan atas, bagian lengan yang atas. Nanti yang di belakang, belakang lengan ada SJ11, ada SJ12, ada SJ13. Kemudian kalau bagian lengan yang atas yang luar ada LU3, LU4, ada LI 13, ada LI 14. Nanti diambil 2 atau 3 titik sudah cukup. Kemudian nanti yang bagian depan, depan lengan itu pakai PC2. Kalau bagian lengan yang dalam nanti pakai HT, seperti gambarnya HT2. Ini ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam, ada yang bagian samping. Kemudian pada siku, pada bagian siku itu ada LU5. LU5 nanti kalau kita tangannya ditekuk, kemudian kita mengepal, nanti akan terlihat ada tendon. Tendon itu yang di atas, yang ada di gambar kiri itu.
nanti akan ada cekungan, itu ambil yang bagian luar, cekungan yang luar. Kemudian ada LI 11. Kalau tangan ditekuk nanti bagian tangan akan timbul garis. Nah, itu di atas siku nanti diambil di LI 11. Kemudian ada HT3. Kemudian ada ST8. ST8 di sekitar tulang siku. Kemudian ada PC3 dan juga ada SJ10 di bagian belakang siku. Kemudian pada lengan yang bawah ada tulang pengumpil dan tulang hasta itu bisa ambil kalau di bagian wilayah yin itu adalah yang bagian putihnya. Itu ada LU6, kemudian ada PC4, kemudian ada PC6. Kalau wilayah yang itu yang hitam, yang terkena sinar matahari, itu dengan titik LI6, kemudian LI9, SJ9, dan SJ6. Oke. Kemudian pada pergelangan tangan. Di pergelangan tangan ketika terjadi kekakuan, atau kalau pada orang yang stroke, itu biasanya kalau tidak kaku ya, terjadi lemas. Nah, itu bisa. Nah, itu semua ada di pergelangan tangan. Bisa diambil 3 titik saja. Kemudian pada telapak tangan, ketika telapak tangannya bermasalah, misalnya terjadi nyeri setelah cedera atau terjadi kekakuan, itu bisa diambil 3 titik. Ada LU10 di perut ibu jari. Di situ ada tulang metakarpal 1. Nah, itu di sampingnya. Kemudian ada HT8 atau HE8. Kemudian ada PC8. Nah, itu kalau penusukan di telapak tangan itu memang akan terasa sakit di telapak tangan dan di telapak kaki karena indera perangsangnya, indera yang indera peraba di situ sarafnya sangat sensitif. Jadi ketika ditusuk jarum memang akan sangat terasa. Nah, kemudian tangan, pada jari tangan, pada jari tangan kalau ada keluhan jari tangan kaku atau lemas lemah itu bisa diambil EX UE9. Itu di antara sela-sela jari. Ada 4 titik. Kemudian ada EX UE10 di bagian dalam. Nanti ada di ruas jari yang bawah. Itu bisa dipijat. Kalau ditusuk jarum itu sangat tipis. Biasanya tidak masuk. Kemudian pada bagian dada. Kalau sudah berani menusuk, boleh ditusuk dengan jarum setengah cun dan miring. Miring ke arah dalam atau arah tengah tubuh, garis tengah tubuh. Kalau tidak berani menusuk, bisa diakupresur atau dipijat. Titiknya adalah LU1. Kemudian ST15 di wilayah antara rusuk atas. Kemudian ST19. Kemudian ada REN 17. REN 17 itu di antara dua puting. Nanti ambil tengah-tengahnya di tulang dada. Kemudian REN 18 di atasnya lagi. Kemudian PC6. Nah, PC6 sudah masuk di titik general, termasuk titik utama untuk keluhan pada dada. Kemudian keluhan pada payudara. Bisa mengambil titik-titik di sekitar payudara. Ada REN 17 di tengah tulang dada antara dua puting. Kemudian ST16 nanti di atas dari puting. ST18 di bawah dari puting. Kemudian SP8 arah, jadi mengelilingi dari payudara itu. Nah, kemudian dari keluhan perut dari pusar yang ke atas, mulai dari pusar ke atas.
seperti orang yang GERD itu biasanya, atau asam lambungnya naik, orang yang MAG itu pada pusar ke atas. Nah, itu bisa diambil titik REN 14, kemudian ada REN 12, ada REN 19 itu di garis tengah tubuh. Kalau REN atau CV atau RN itu di atas, di tengah garis tubuh bagian depan. Bagian depan tubuh nanti di tengah-tengahnya ada garis meridian REN. Kemudian bisa diambil ST23. Kemudian perut dari pusar yang ke bawah. Gangguan-gangguan pusar dari pusar ke bawah, perut yang bawah, dari tengah ke bawah. Ada ST25 itu lurus dengan pusar. Kemudian di bawahnya ada ST27. Kemudian di bawah pusar ada 3 jun, berarti 4 jari. Di bawah pusar ada ren 4. Kemudian ada ren 6. Nah, kemudian pada punggung atas. Nah, keluhan pada punggung atas, kalau tidak atau belum berani menusuk, bisa diakupresur, bisa diguasa, bisa dibekam, dan bisa juga dilakukan totok punggung. Ya mirip dengan akupresur, cuma ditekan dan digetarkan. Pada titik BL12, BL14, BL16, dan BL18. Ini satu garis lurus di bagian punggung yang atas. Yang penting jangan melakukan penekanan di wilayah tulang punggung atau tulang belakang, karena di situ menyimpan jaringan saraf. Kemudian pada belikat nanti ada di atas belikat ada SI 14, di tengah-tengah belikat ada SI 11, di samping luar belikat ada SI 9. Kemudian pada punggung bawah, punggung yang wilayah bawah, BL21, BL23, BL25, dan DU4 atau Mingmen. Itu bisa ditusuk, bisa dipijat atau akupressor. Kemudian keluhan pada kemaluan baik laki-laki maupun perempuan sama, titiknya sama. Dengan ren 2, ren 2 itu di atas tulang kemaluan. Kemudian ren 3 di atasnya lagi. Di bagian bawah. Ketika duduk bersila yang eh, terkena bagian tanah itu ada ren 1. Kemudian kemudian ada SP12. SP12 itu di selangkangan. Kemudian SP11 itu di bagian paha yang dalam. Kemudian tambahannya dengan BL27 sampai BL30 itu di samping-samping tulang ekor. Samping-samping tulang ekor jangan dipijat, tapi lebih baik di penjaruman. BL27, kemudian bawahnya BL28, kemudian BL29, dan BL30. Kemudian di wilayah pantat, yang sering nyeri atau kaku, atau ketika digerakkan terasa sakit, itu bisa dengan BL28, kemudian BL30, BL53, kemudian BL54, dan GB30 di wilayah pantat. Kalau di pantat bisa dengan eh, jarum yang lebih panjang, 2 jun atau 1,5 jun itu bisa dimasukkan. Bisa juga dengan dipijat. Kemudian di wilayah anus, pada wilayah anus, keluhan yang ada di wilayah anus.
itu dengan ren 1, kemudian BL30 di samping tulang ekor, ujung tulang ekor di samping luarnya. Kemudian BL35, kemudian di pantat. Nah, kemudian wilayah paha. Ada di wilayah paha depan nanti ada LR atau liver atau LV itu. Kodenya macam-macam, setiap aplikasi dan buku itu berbeda-beda. LR10 di wilayah depan paha dan ada ST31 juga di depan paha dan ST32. Kemudian yang di belakang ada BL36 itu di bawah ujung pantat. Kemudian ada kemudian ada BL37 di bawahnya. Kemudian atau di tengah-tengah dari paha belakang di hamstring, otot hamstring. Kemudian ada BL40. BL40 di belakang lutut. Kemudian pada paha bagian dalam ada SP10. Kemudian ada SP11 dan SP12 di otot bagian di otot paha bagian dalam. Kemudian kalau paha bagian luar ada GB31. GB31 itu caranya kalau tangan diluruskan kemudian ditempelkan di luar apa namanya luar paha itu nanti ujung dari eh, jari telunjuk. Nah, itu titik GB31. Itu biasanya pada orang yang skiatika. Skiatika itu dari yang menjalarnya dari lumbar sampai ke paha, kemudian bisa sampai ke ujung kaki. Nyeri seperti saraf kejepit, skiatika. Kemudian ada GB32 di bawah GB31, kemudian GB33 di bawahnya lagi. Kemudian lutut, lutut ada ST34, kemudian ST35. ST34 di atas dari lutut, ST35 di bawah lutut, ST36 juga di bawahnya lagi. Kemudian SP9 dan juga SP10 itu untuk wilayah tempurung lutut. Wilayah tempurung lutut. Kalau di belakang lutut akan berbeda lagi titiknya. Ada BL39, ada BL40, ada KI10 itu di wilayah yang biasanya sering varises di wilayah tersebut dan juga sering nyeri di wilayah otot di belakang lutut. Kemudian pada betis, pada bagian betis itu dengan BL55 sampai 57. Berarti BL 55, 56 dan 57. Betis atas, betis tengah dan agak ke bawah. Itu dilakukan penjaruman yang bisa dalam karbuk akan berbeda. Kemudian wilayah tulang kering yang bagian depan, tulang kering. Ada ST36 di bawah lutut, 3 jun atau 4 jari di bawah lutut. Kemudian ada ST38, nanti di bawahnya lagi, bagian tengah-tengah dari samping tulang kering. Kemudian GB37, lebih ke bawah lagi, atas, tengah, dan bawah. Kemudian pada pergelangan kaki. Pada pergelangan kaki itu ambilnya di SP5 di bawah eh di bawah agak ke depan dari mata kaki yang dalam. Kemudian GB40 di bawah mata kaki yang luar. Kemudian ada KI5 sekitar lutut. Ada ST41 di atas di pergelangan kaki yang bagian atas. Kemudian ada BL60 di belakang mata kaki yang bagian luar. Kemudian tumit, tumit dengan BL61 itu di atasnya tumit yang bagian luar. Kemudian ada KI5 itu di atas tumit bagian dalam.
dan ada KI 6. Dari KI 5 agak maju lagi. Kemudian pada telapak kaki. Nah, pada telapak kaki ini juga sama sakitnya ketika ditusuk seperti menusuk telapak tangan. Sama-sama eh, indera perabanya sensitif. Jadi ditusuk itu akan terasa sakit. Lebih sakit daripada area yang lainnya. Itu bisa di KI 1. Kemudian KI 1 di wilayah telapak kakinya, persis. Kemudian ada KI 2 agak ke dalam. Kemudian SP3 juga bagian dalam. SP4 juga bagian telapak kaki yang dalam. Yang luar ada BL 63, BL 64, BL 65, dan BL 66 itu telapak kaki yang bagian luar yang urut dengan jari kelingking. Kemudian bagian kaki yang wilayah atas yang terkena sinar matahari yang hitam. Atasnya telapak kaki. Itu ada GB41, GB42, dan GB43. Itu kemudian itu yang urut dengan jari kelingking kaki. Kemudian ada yang di tengah-tengah. Tengah-tengahnya ada ST41, maju lagi ST42. Kemudian ST43, maju lagi ada LR3. Geser sedikit aja LR3 yang mendekati ke jempol. Nah, kemudian kalau ada permasalahan di jari kaki, itu ambilnya EX, LE10 di antara sela-sela jari kaki, itu bisa ditusuk. Kemudian EX, LE12 itu di ujung dari eh, masing-masing jari kaki, itu bisa dipijat saja karena akan sangat sakit kalau ditusuk. Bisa dipijat baik dengan tangan maupun dengan alat bantu yang bisa digunakan untuk pijat refleksi. Nah, kemudian titik su belakang. Ini tidak ada gambarnya tapi tabel. Gambarnya nanti sudah ada di aplikasi. Ini semuanya ada di wilayah punggung. Di wilayah punggung. Titik BL ada di wilayah punggung. Namanya titik su belakang. Ini adalah titik keluhan untuk organ-organ dalam. Kalau tadi kan sesuai dengan area yang sakit. Nah, ini kalau ini sesuai dengan organ yang terkena gangguan. Titik subbelakang itu adalah titik di mana chi atau energi dari organ-organ dalam terpencar di bagian belakang tubuh. Itu yang titik BL yang biasa ditopung. Titik BL ke arah tulang belakang itu biasa ditopung. Terletak di belakang tubuh setinggi organ yang terkait. Kemudian untuk pengobatan kasus-kasus yang kronis, kasus yang parah, yang berat, yang sudah lama. Dan termasuk pada titik diagnosa. Kalau lembut atau kalau keras itu berarti ada gangguan di wilayah tersebut. Nanti titiknya sesuai masing-masing organ ada titiknya masing-masing. Paru-paru BL 13, kantung jantung BL 14. Nanti ke bawah sesuai dengan organ masing-masing. Semuanya ada di wilayah punggung. Kemudian titikmu atau titik pengumpul depan wilayah di mana atau titik di mana chi atau energi dari organ itu mengumpul di depan tubuh. Kalau su belakang di punggung, kalau mu depan itu ada di dada dan juga ada di perut. Letaknya setinggi organ yang terkait. Sama digunakan juga untuk diagnosa. Kalau titik tersebut lembut atau keras, berarti menandakan ada gangguan di organ yang terkait. Biasanya digunakan pada penyakit parah ALU1, kantung jantung ren 17, dan seterusnya. Sesuai dengan titiknya masing-masing. Itu di wilayah dada dan juga perut. Kemudian titik Yuan. Titik Yuan. Titik Yuan itu biasanya di lipatan-lipatan atau di dekat-dekat tulang. Ada di tangan, ada di kaki, ada yang di punggung, ada yang di paha, dan cenderung aman untuk ditusuk daripada titik su belakang atau mu depan tadi.
titik yuan atau titik sumber. Itu tuh titik di mana chi atau energi dari organ-organ dalam itu terpencar atau keluar untuk mengalir ke meridian. Termasuk juga titik diagnosa. Nanti kalau terlalu lembut atau terlalu keras atau sakit ketika ditekan itu menandakan organ yang terkait juga bermasalah. Nah, paru-paru ada LU9, usus besar Li4. Jadi kalau nanti ada masalah di paru-paru bisa ambil LU9. Kalau ada masalah di usus besar bisa ambil Li4. Ada masalah di jantung, ambil HT7. Ada masalah di usus kecil, ambil SI8. Sama dengan titikmu depan. Nanti ada masalah di paru, ambilnya LU1. Kemudian sub belakang, nanti kalau ada masalah di paru, ambilnya BL13. Sama. Semuanya sama. Ini adalah titik yang berkaitan dengan organ-organ dalam. Oke, materinya sudah selesai. Mungkin dari Pak Admin, mungkin ada pertanyaan mungkin dari audiens. Untuk dari audiens Ibu ini ada yang beberapa pertanyaan. Untuk Baik, yang titik untuk menderita ginjal dan limpa itu biasanya titiknya di mana gitu, Ibu? ginjal dan limpa. Limpa ada kelemahan, mungkin kelemahan ginjal dan limpa dari Ibu Oke, Aisyah. berarti itu diagnosa barat ya, nggak apa-apa. Jadi untuk keluhan organ seperti tadi yang kita pelajari bahwa ambil dulu titik general, kemudian tambahkan titik yang ada di PPT. Nah, kalau limpa berarti kita ambil yang titik su belakang. Su belakang limpa adalah BL20. Kemudian su belakang dari ginjal adalah BL23. Nah, diambil titik tersebut. Bisa ditambah titik mu depan, yaitu kalau limpa adalah LR13, liver 13, kalau ginjal ada GB25. Kemudian bisa ditambah lagi dengan titik yuan. Kalau limpa ada SP3. Kemudian kalau ginjal ada KI3, itu di kaki semua. Itu untuk limpa dan ginjal. Selain dengan titik general. Berarti untuk nanti untuk titik-titiknya itu ada tadi ada 3 titik itu yang general, terus ada titik mu sama ada yang titik yuan. B. Feses encer, perut terasa sembelit namun jika feses sudah keluar, rasa sembelit tidak terasa. Hal ini sudah dialami. Terima kasih. Oke. Jadi yang bertanggung jawab untuk BAB itu adalah organ yang dilewati. Ada organ perut atau lambung, kemudian ada limpa. Kemudian juga ada ginjal. Ginjal mengatur lubang depan dan lubang belakang. Kemudian juga pada usus. Nah, biasanya pada kasus tersebut adalah yang bermasalah adalah limpa. Karena fesesnya encer, menandakan limpa itu lemah. Limpa itu lemah. Kemudian bisa juga lambungnya yang lemah. Karena dua-duanya itu adalah organ yang berpasangan. Maka diambil pada titik berkaitan dengan organ limpa dan lambung. Baik titik su belakang, mu depan, dan titik yuannya bisa diambil di titik tersebut. Kalau pada teori organ dalam yang lebih lanjutan dari yang tadi kita pelajari dari fungsi itu, yang namanya limpa itu juga mengatur kepadatan dari feses supaya tidak sembelit. Kalau sembelit berarti ada masalah di cairan, kurang dari cairan atau zalir. Kemudian kalau encer itu karena panas dari limpa yang digunakan untuk memasak atau memproses makanan itu lemah, limpanya lemah. Itu bisa terjadi pada orang yang diabetes, kemudian pada orang yang mempunyai MAG atau asam lambung yang naik, kemudian pada riwayat tipes, tipes, tipes karena bakteri yang ada di usus.
Itu ambil titik titik general ditambah dengan titik berkaitan dengan limpa dan lambung. Kemudian dari Pak Husni Effendi. Saat penusukan, kalau terkena tulang, apakah jarum bisa patah? Tidak bisa patah. Karena tentunya ketika kita melihat tekstur dari jarum yang sangat kecil, tapi lentur, biasanya ketika menyentuh tulang akan terasa. Yang baik yang ditusuk maupun yang menusuk akan terasa. Ketika sudah menusuk sampai ke tulang, itu menandakan bahwa penusukan tidak perlu dilanjutkan. Sudah mentok sampai situ. Atau bisa agak digeser. Jadi jarum tidak akan patah. Karena selain kuat, juga jarum akan lentur. Dan tidak ada masalah ketika jarum mengenai tulang. Tidak akan melukai tulang. Misalnya tulang akan terluka, maka regenerasinya itu akan cepat karena penusukan dari titik akupuntur itu hanya akan meninggalkan bekas satu titik kecil. Ada berapa macam ada berapa macam jarum akupuntur? Bagaimana teknik penusukan pada akupuntur? Oke, jarum akupuntur kalau beberapa macam itu maksudnya mungkin dari bahan. Kalau bahan ada yang dari stainless, kemudian ada yang dari perak, ada juga yang dari emas. Tapi kalau di medis biasanya pakainya ya pakai stainless saja. Kalau tradisional masih ada yang pakai perak, ada yang masih pakai jarum emas itu untuk menggunakan unsur-unsur alam, menyalurkan energi lebih kuat dari jarum yang biasanya. Kemudian kalau dari panjangnya juga jarum akupuntur bermacam-macam, ada setengah cun, 1 cun, 1,5 cun, 2 cun, dan selanjutnya dan seterusnya. Dari ketebalannya juga akan berbeda-beda, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Kemudian teknik penusukan pada akupuntur itu dimulai dari teknik memegang jarum dulu, yaitu dengan eh, memegang pangkalnya dengan boleh dengan jempol dan jari telunjuk, berarti 2 jari. Boleh dengan 3 jari, yaitu jempol, kemudian telunjuk, dan juga dengan jari tengah. Senyamannya si terapis, senyaman dari si terapis. Kemudian teknik penusukannya itu eh, relatif sesuai dengan kenyamanan dari klien dan juga dari si terapis. Yang penting ketika sudah menusukkan jarum, ketika sudah terasa linu atau menyetrum atau menjalar, ada nyeri menjalar, itu menandakan penusukan sudah tepat dan penusukan tidak perlu diperdalam lagi, sudah cukup di situ. Nah, sebelum melakukan penusukan, wilayah yang ditusuk boleh dipijat terlebih dahulu. Boleh ditekan-tekan terlebih dahulu supaya ototnya menjadi lentur, menjadi rileks, dan supaya jarumnya ketika dimasukkan mudah, nanti ketika dikeluarkan juga tidak akan macet. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana kalau untuk orang yang baru belajar akupuntur dan kalau salah titik penusukan, apakah ada efek ke anggota tubuh lainnya? Ketika melakukan penusukan yang salah, baik salah titik, maksudnya titiknya mungkin salah meleset atau salah ke titik yang lainnya. Kalau melesetnya sedikit itu tidak ada masalah, tidak ada masalah karena titik akupuntur itu sifatnya menyebar, menyebar sekelilingnya 2 sampai 3 mili dari titik utama tersebut. Energinya itu memancar. Jadi kalau melenceng sedikit tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika menusuk di bagian yang sensitif, misalnya di bagian punggung atas, kemudian di bagian dada. Nah, itu yang untuk pemula tidak dianjurkan karena bisa melukai organ-organ di dalamnya. Maka kalau pada pemula itu dianjurkan untuk titik yang ada di tangan maupun titik yang ada di kaki.
titik yang ada di tangan dan titik yang ada di kaki karena cenderung aman, tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kemudian Pak Muhammad Rais, kalau titik asam urat. Untuk titik asam urat menggunakan titik general. Titik general yang kemarin sudah kita pelajari ada Li4, kemudian PC6, ST36, SP6, dan LR3. Kemudian ditambah, kalau asam urat ditambah dengan titik pada ginjal dan pada limpa. Nah ini yang pada PPT ini sudah ada titiknya. Ada titik su belakang, mu depan, dan titik iwan. Nanti disesuaikan pada titik eh, ginjal dan limpa. Itu untuk titik asam urat. Kemudian, nah, beberapa kali sehari penusukan yang dianjurkan untuk pengobatan. Paling dekat adalah 3 hari sekali. 3 hari sekali. Penusukan 3 hari sekali pada titik yang sama. Itu supaya ada jarak, supaya ada jarak energi, supaya energi di tubuh untuk mengalir. Kemudian nanti 3 hari berikutnya baru diterapi lagi. Kemudian 3 hari berikutnya baru diterapi lagi. Di daerah mana saja penusukan yang boleh tegak lurus dan harus miring. Oke. Di PPT yang kemarin pada penjaruman, teknik pengenalan penjaruman itu sudah ada. Jadi kalau yang boleh tegak lurus itu pada yang ototnya tebal. Contohnya ada di paha, di betis, kemudian di pantat. Kemudian boleh juga ketika otot-otot tebal yang ada di lengan, kemudian yang ada di tangan yang masih ototnya tebal. Yang miring itu yang ototnya tipis, yaitu bisa di jari-jari tangan, kemudian pada sekitar lutut, kemudian ada di punggung, termasuk di dada, kemudian di kepala, di wajah. Itu menggunakan jarum yang tipis, yang pendek, dan penusukannya miring. Ma- Mau tanya yang menderita sakit varises. Varises ya. Intinya apa saja? Varises itu yang bertanggung jawab untuk varises pada TCM itu adalah eh, organ jantung dan juga organ liver. Berarti disesuaikan pada titik yang ada di PowerPoint ini yang berkaitan dengan jantung dan liver dan ambil titik yang di sekitar wilayah yang menderita varises, yaitu di belakang lutut. Nah, meskipun ketika dilakukan penelitian mengenai akupuntur pada varises itu varisesnya memang masih ada, tapi nyerinya yang berkurang. Varisesnya masih ada, bentukan gerinjal-gerinjalnya itu masih ada, pembuluh darahnya yang menggumpal itu masih ada, tapi nyerinya yang menghilang. Karena untuk menghilangkan bentuknya itu perlu dilakukan pembedahan dan intervensi medis yang lainnya. Kemudian untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu ada pada PowerPoint PPT yang sudah di-share pada 5 titik general. Nah, untuk tekanan darah tinggi itu utamanya adalah PC6 dan LR3. Kemudian masuk ditambah dengan titik yang ada di sini, di PPT ini, berkaitan dengan jantung dan liver dan ginjal. Jantung, liver, dan ginjal berkaitan dengan tekanan darah. Kemudian Bu Herlina, berapa lama idealnya didiamkan agar prosesnya maksimal itu juga sudah ada di PowerPoint pengenalan penjaruman, yaitu 30 menit didiamkan, tetapi setiap 10 menit sekali jarumnya disentil 3 atau 5 kali nanti supaya itu adalah proses perangsangan energi atau perangsangan Qi di dalam tubuh. Dan kolesterol tinggi juga ambilnya di organ liver, jantung, dan ginjal. Cara kerja jarum akupuntur itu ada di PPT penjaruman dan
pada PPT teori meridian dan cara kerja jarum akupuntur. Karena jarum akupuntur itu intinya adalah menekan dia masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Tapi secara umum itu adalah melancarkan sumbatan yang ada di meridian. Kemudian menguatkan energi yang lemah di tubuh. Itu. Karena fungsinya masing-masing akan sangat berbeda. Contoh ketika mengambil 5 titik general saja sudah berbeda-beda. Nanti ada LI4. LI4 ketika ditusuk itu merangsang usus besar untuk melakukan pencernaan yang baik. Kemudian untuk meredakan nyeri. Nanti PC6 untuk mengurangi stres. PC6 untuk keluhan yang ada di lambung. Kemudian LR3 untuk hipertensi. LR3 untuk tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Nanti 3 pertanyaan lagi ya Ustaz, habis itu Baik. sudah selesai. Baik. Untuk teori 3 Trinidel, apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan titik atau rumus titiknya sudah baku. Pada PPT ini adalah titik Jinsrui yang sudah ditambahkan titik lainnya. Tinggal dipilih dari titik-titik tersebut. Tidak baku tetapi dalam praktek klinis diuji cobakan dan sudah dirumuskan dan sudah ada penelitiannya. Seperti itu. Untuk penyakit kanker, apakah boleh tes jarum akupuntur ditusukkan di sekitar penyakit kanker? Nah, atau ambil titik yang berhubungan dengan organnya. Sebaiknya mengambil titik yang berhubungan dengan organnya dan kalau pada penyakit kanker tidak boleh pada yang wilayah yang pada eh, jaringan kankernya, tapi boleh ditusuk di sekelilingnya. Misalnya di payudara, tidak boleh payudara yang kanker itu ditusuk langsung, tapi hanya boleh di sekelilingnya, yaitu teknik blocking, diblok di sekelilingnya, atau teknik cakra, yaitu ditusuk di sekeliling area yang menderita kanker. Oke, kemudian, nah, mungkin nanti akan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Nanti untuk komunikasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tercantum di bagian belakang PPT yang terakhir. Itu untuk nanti misalnya tanya titik atau lokasi titik, nanti bingung misalnya lihat aplikasi, kemudian mau disesuaikan ke tubuh manusia yang asli, nanti kebingungan. Nah, itu bisa ditanyakan. Atau pada kasus-kasus yang belum dibahas, kemudian nanti kalau ada cara-cara penjaruman di wilayah yang belum berani itu bisa ditanyakan terlebih dahulu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah Pak Admin, sudah semua. Ya sudah Ustaz. Oke, Untuk yang hari ini kan sudah hampir 2 jam ini. baik penutupan. Nanti untuk yang belum bisa mengikuti Zoom akan ada rekamannya. Nanti bisa dikirim di grup. Baik, Demikian untuk pelatihan pada hari ini. Apabila ada salah kata dari kami maupun dari Sifu Adna, mohon maaf. Sebelumnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kalau nanti ada yang masih bingung untuk pertanyaan bisa di WA dari Sifu Adna sendiri. Terima kasih atas ilmunya, Sifu. terima kasih Terima semuanya. kasih, Mohon Sifu. maaf Terima bila kasih ada kesalahan. Sifu atas ilmunya. Syukron, Sifu. Siap, terima kasih semuanya.